Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, dan kita mau terus membawa pujian penyembahan kita. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Selamat pagi atau selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, karena Tuhan masih mengizinkan kami boleh berjumpa. Tuhan masih mengizinkan kami boleh membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan segala ketakutan lenyap. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, sehingga kami tidak menyerah, tapi kami sungguh bersuka cita dan bersorak-sorak di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyanyikan haleluya bagi kemuliaan hormat nama-Mu Bapa. Kami bawa pujian kami malam hari ini Tuhan. Haleluya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Ajaib perkasa Tuhan segala perbuatan-Mu. Lebih lagi kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan sungguh Kau hebat Tuhan. Takut, tak perlu kami bimbang. Tuhan, katakan saudara, tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah kami bimbang. Yes, amin. Kau di dalamku, tak usah amin. Saat ku lemah, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah kami bimbang. Tangan-Mu saudara, katakan kami mau terus bernyanyi. Ku nyanyi haleluya. Katakan kami mau nyanyikan haleluya. Ajaib
Mari saudara naikkan suaramu, pujianmu kepada Tuhan. Katakan kami nyanyikan haleluya Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib, perkasa perbuatanmu, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa segala perbuatanmu di hidup kami Bapa. Oh, di hidupku tidak ada yang lain yang dapat melakukan Tuhan perbuatan-perbuatan yang hebat selain Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau percaya kepadamu. Kami mau taruh harapan dan iman kami di dalam Engkau. Kau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan. Suara, ku angkat suara memuji. Katakan kau segalanya Tuhan. Kau segalanya, kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, kami angkat suara, ku angkat suara memuji. Lebih lagi katakan kau segala-galanya. Amin Tuhan, Engkau segalanya di hidup kami. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan, suara, ku angkat suara memuji-Mu. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Terima sembah kami. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima hormat. Karena itu sampai selama-lamanya Tuhan, kami terus memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan, lebih dari segala-galanya. Kami angkat tangan menyembah-Mu Yesus. Amin. Suara memuji, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi, Kau segalanya Yesus. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami kepadamu. Amin. Kami angkat suara, suara memuji-Mu. Oh, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau mendengar saat kami berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala kasih dan setia-Mu bagi kami. Ajar kami juga setia kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya kami memuji menyembah Engkau
dalam segala keadaan apapun. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau sampai selama-lamanya di hidup kami. Katakan bersama. Sanjung namamu Tuhan, namamu sampai selamanya, selamanya. Dekatku, senangkan Engkau segalanya, lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah, Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung namamu sampai selamanya. Dekatku Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, amin. Segala-galanya Tuhan, segalanya. Oh, tidak ada yang lain Tuhan yang dapat memberi kami damai sejahtera, kebahagiaan, hanya di dalam Engkau. Karena itu sampai selama-lamanya kami mau terus memuji, menyembah Engkau. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, ajar kami setia sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau terus mengikuti Engkau Yesus. Ini hidup kami, ini penyembahan kami. Sekali lagi katakan saudara, sampai selamanya, dekat kami Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, amin. Terima kasih karena Engkau telah menjadi segala-galanya di hidup kami. Terima kasih buat tuntunan dan kebenaran firman-Mu yang terus menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan dan kuduskan kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu agar hidup kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Terima kasih untuk semua yang sudah mengirim kesaksian. Ya, dan malam ini satu kesaksian saya bacakan. Shalom Ibu Debbie. Saya seorang ibu rumah tangga dengan umur 35 tahun.
saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada saya dan juga keluarga saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga pada Ibu Debbie yang sangat menguatkan saya dan juga sudah menjadi mentor bagi saya. Dari awal pandemi saya seperti kehilangan arah, Bu. Saya tidak tahu harus kemana. Seperti orang yang terhilang, ingin mencari Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Hidup saya ini apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, itulah pertanyaan di dalam hati saya. Karena saat itu gereja tutup semua, namun saya haus akan firman. Dan saya sangat ingin mengenal kekristenan dan mengenal Tuhan yang benar itu seperti apa. Maklum karena saya ini orang dari seberang. Dan saya baru mengenal Tuhan Yesus. Saya juga rindu sekali dan ingin punya mentor. Ya, mentor rohani. Ya, dan saya rindu yang seperti ibu yang saya mau. Saya cari-cari saat itu di sosmed, saya belum ketemu. Beberapa waktu kemudian ada yang menghubungi saya lewat messengers. Di messengers di Facebook apa di mana ya. Lalu dia mengajak berkenalan. Orangnya kelihatannya rohani banget. Saya berpikir, wah doa saya dikabulkan Tuhan. Dia mengajak saya untuk ikut grup dan mendengarkan khotbah online setiap malam. Malam pertama dan kedua saya tidak mengerti apa yang dibahas. Jadi saya penasaran sih waktu itu dan tiap malam saya mulai ikuti. Kira-kira hampir 2 minggu saya mengikuti. Mereka itu mengambil khotbah beberapa ayat dari Alkitab yang biasa seperti yang Ibu sampaikan. Tapi diambil hanya sedikit-sedikit aja dari Alkitab. Namun selainnya saya tidak tahu mereka mengambil ayat dari mana. Saya tidak tahu, dalam hati saya hanya berkata bahwa ini kok pengajarannya bertolak belakang dengan apa yang saya tahu. Dan saya dengar dari khotbah yang lain-lain yang biasa saya dengar yang ada di gereja, ya. Belakangan saya baru tahu ternyata itu salah satu ajaran yang namanya ajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka bikin grup dan mereka juga menayangkan ya ibadah-ibadah. Jadi dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah satu pengajaran yang dulu mereka juga sering iklan di YouTube ya saudara. Saya sudah banyak menangani konseling dari orang-orang ya dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Kayaknya yang ajaran dari Tiongkok itu, yang film China itu pengajarannya Tuhan itu perempuan ya. Ya, jadi ini bertolak belakang dengan ajaran kekristenan dengan Alkitab, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ada satu orang dulu yang konseling kepada saya, dia sampai hampir kerasukan begitu karena didoakan lewat WA ya, dan mereka bikin grup-grup. Ketika diklik di YouTube ya, drama-drama singkat mereka itu langsung masuk ke grup WA. Ya, dan saya baru tahu ternyata itu ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya cepat-cepat meninggalkan grup itu dan saya mulai mencari lagi khotbah-khotbah di sosial media. Salah satunya saya membuka YouTube dan saat itu saya ketemu dengan khotbah Ibu. Kesan yang pertama saya dengar khotbah Ibu itu mudah dimengerti dan khotbah Ibu sangat mendidik saya. Bahkan banyak khotbah-khotbah dari Ibu itu seperti menampar muka saya. Tapi saya tidak bermaksud menampar muka Ibu loh ya. Sepertinya saya suka ditampar ya sama khotbah Ibu. Jadi saya mencari terus semua khotbah-khotbah Ibu yang terbaru. Akhirnya saya menemukan channel Ibu dan mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Dan dari situlah saya mulai membangun
iman saya, dan seperti saya mengalami lahir kembali. Bahkan pergumulan yang saya hadapi itu sangat berat, tapi saya bisa melewatinya. Proses-proses hidup yang saya jalani dengan damai, seolah-olah tidak ada pergumulan apa-apa karena damai sejahtera Tuhan Yesus itu dalam menyertai saya. Saya mau mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Debbie. Maaf kalau kesaksian saya ini terlalu panjang dan tidak tertata mungkin. Tetapi saya menulis semua ini karena saya bersyukur. Terima kasih sekali lagi Bu Debbie sudah membaca kesaksian saya. Doa saya ibu dan keluarga sehat dan tetap kuat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan ajaib ya saudara ya. Ketika kita rindu untuk bertemu Dia, mengenal Dia, maka Dia selalu punya cara untuk membawa kita dalam pengenalan yang benar akan Dia. Iya, kemarin kita sudah menyelesaikan Kejadian pasal yang ke-24. Pada akhirnya Ribka dibawa pergi oleh Eliezer, yaitu hamba dari Abraham. Ketika mereka datang, Ishak langsung menyambut dia calon istrinya. Dan akhirnya Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, lalu mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi Ishak kehilangan ibunya Sarah, tetapi Tuhan memberi dia istri Ribka ya, dan hatinya terhibur. Pernikahan yang didasari oleh rasa takut akan Tuhan ya, dari orang tua dan juga dari ya kedua belah pihak, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, karena itu biarlah kita melandasi semuanya di atas dasar takut akan Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan malam ini yaitu dengan Kejadian 25. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Jadi Abraham itu ya, istrinya meninggal Sarah, dia nikah lagi saudara. Yang bernama Ketura itu istrinya Abraham yang kedua. Dia adalah perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh kepada mereka menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi ya, ketika Abraham mengambil istri dan istrinya itu melahirkan lagi banyak anak bagi dia, dia menyuruh mereka meninggalkan Ishak ya, supaya Ishak memulai rumah tangganya sendiri. Lalu mereka pergi ke sebelah timur. Dan saat itu saudara ya, Abraham mencapai umur 175 tahun dikatakan ayat 7. Abraham meninggal saudara dan dikuburkan, judul perikopnya. Ayat 7, Abraham mencapai umur 175 tahun, ayat 8, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ayat 9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Het.
Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Saudara, ya akhirnya Abraham mati di umur yang mencapai 175 tahun. Dan akhirnya Abraham dimakamkan di samping istrinya. Ingat, yang dulu tanah dibeli oleh Abraham ya dari Bani Het, padahal di situ Abraham adalah orang asing. Tapi karena dia disertai Tuhan, Bani Het memberikan dia sebidang tanah untuk pekuburan bagi keluarganya. Ya, kita melihat di sini saudara, ya Abraham menutup mata setelah dia mengambil istri yang lain, yaitu Ketura. Ya, meskipun anak-anak dan cucu-cucu Abraham serta Ketura menerima banyak pemberian dari Abraham, namun semua kekayaan dan juga otoritas Abraham tetap jatuh ke tangan Ishak, karena dia adalah ahli waris yang utama yang sudah dijanjikan Tuhan. Ya, Ishak menerima harta yang terbanyak dari Abraham. Sampai akhirnya Abraham mati dan Allah memberkati Ishak karena dia adalah anak perjanjian. Ya, keturunan Ismail sekarang ayat 12. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir itu hamba Sarah. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya, yaitu siapa? Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, ya, Abdel, Adbil, Mibsam dan Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menatap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jadi kita lihat saudara di sini ya, akhirnya Ismail meninggal. Keturunannya Ismail dari Hagar itu punya anak Ismail, yaitu kaum Kedar, Nebayot di daerah Mesir, ya. Mereka adalah saudara-saudara kita, saudara, ya, dari seberang. Ishak itu mewarisi segala harta ayahnya, saudara. Tapi Ismail tidak, termasuk semua janji-janji Allah atas Abraham itu turun kepada Ishak. Kenapa? Karena dia anak perjanjian. Ya, bahwa Tuhan berkata satu saat keturunanmu akan jadi suatu bangsa yang besar. Bahkan ketika masih anak-anak, Ishak itu ya tidak melawan saat Abraham hendak menyembelih dia. Ishak hanya nurut saja. Ya, karena memang ya Ishak itu sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika dia dewasa, dengan senang hati dia menerima perjodohan. Ya, yang dipilih oleh hamba pembantunya bapaknya, yaitu Eliezer, yang memilihkan dia jodoh. Ya, melalui kisah hidup Ishak kita mengerti, saudara, bagaimana ketika kita mengizinkan Allah memimpin kehidupan kita, saudara, maka kehendak Tuhan itu akan tergenapi atas hidup kita. Ya, itu yang dapat kita pelajari dari Ishak, ya, bahwa ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, maka segala kehendak Tuhan itu akan terjadi. Ishak tidak memberontak. Dari masih kanak-kanak dia dipersembahkan, dia diam. Dia cuma tanya, papa mana dombanya? Sudah ada kayu, sudah ada api, dombanya gak ada. Bahkan ketika bapaknya mengikat dia pun dia tidak memberontak. Ishak anak yang
dipilih oleh Tuhan mewarisi janji-janji Tuhan atas ayahnya. Ya, dan kita melihat ketika dia dijodohkan pun dia tidak memberontak. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan atas hidupnya itulah yang terbaik. Saudara, kita belajar ya dari kisah hidup Abraham yang akhirnya dia meninggal ya, tetapi Tuhan menyertai dia sehingga dia juga menurunkan janji berkat itu kepada anaknya Ishak ya, dan Ishak akhirnya juga boleh mengalami janji berkat. Baik, kita akan lanjutkan besok saudara ya, semua yang sudah kita pelajari hari ini biar itu dapat membuat iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami mengucap syukur lewat semua yang sudah kami dengar malam ini, dari kesaksian seorang yang juga berasal dari seberang. Tuhan sudah pilih untuk mengenal Engkau. Bahkan jika lewat khotbah-khotbah hamba-Mu dia boleh bertumbuh dalam Engkau, kuatkan imannya. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami yang sudah mendengar kesaksian dan peneguhan dari firman Tuhan malam ini. Biarlah kami menjadi seperti Abraham yang menurunkan janji berkat kepada keturunannya Ishak, karena Ishak juga adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Ajar setiap kami hari-hari ini anak-anak Tuhan untuk taat pada orang tua kami dan mengikuti kehendak Tuhan. Kami tidak mau melakukan kehendak kami sendiri, apalagi membuat rencana kami sendiri. Kami berdoa Tuhanlah yang membuat rencana atas hidup kami, anak-anak kami dan semuanya. Terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami, semua terpelihara Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan-Mu terjadi buat keluarga besar kami, terutama mereka yang belum mengenal Engkau. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap anggota keluarga kami atau siapapun malam ini yang sedang terbaring sakit. Jamah dan lawat terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, homoseksual, semua dosa-dosa yang bertentangan dengan kebenaran-Mu kami tolak, patahkan, hancurkan. Kepahitan, amarah, dendam, ketakutan, kekhawatiran kami putuskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan jiwa kami Tuhan. Mereka yang berbeban berat, terlilit masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja dalam penjualan aset. Tuhan mengirimkan pembeli. Kami percaya biar nama Tuhan saya dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Turunlah kiranya rahmat-Mu atas Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Polri. Tuhan memberkati. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau lawat bangsa yang terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan. Ampuni bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa ini. Berkati setiap mereka yang berkesusahan Tuhan, mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan Bapa kami berdoa Tuhan, untuk secara khusus kami berdoa malam ini untuk Ukraina dan Rusia yang terus ada dalam pertempuran. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, boleh ada perjanjian damai. Tuhan juga terus memberkati untuk semua bangsa-bangsa yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan ikut kuasa darah-Mu. Kami percaya di tengah masa pandemi tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya kepada Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.